Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan Mr. Fahmi di pelajaran Bahasa Sunda. Kali ini kita akan belajar tentang berbagai cara untuk membacakan sebuah pidato atau dalam bahasa Sunda disebut juga biantara. Coba Mister tanya, di sini siapa yang sudah pernah berpidato? Nah, perlu kalian ketahui, dalam membacakan sebuah pidato ada beberapa teknik yang bisa menunjang pidato tersebut agar menjadi sangat bagus. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita sama-sama simak video berikut ini. Pidato artinya berbicara di depan banyak orang untuk menyampaikan informasi atau pendapat. Ada beberapa jenis pidato, di antaranya pidato pembukaan, pidato pengarahan, pidato sambutan, pidato peresmian, pidato laporan, pidato pertanggungjawaban, dan sebagainya. Orang yang ahli dalam berpidato disebut sebagai orator. Seorang orator handal bisa dilihat dari bagaimana respon orang ketika mendengarkan pidatonya. Ketika kita bisa menarik perhatian dan memberikan pengaruh kepada orang-orang yang mendengarkan pidato kita, maka kita sudah bisa disebut sebagai orator yang handal. Seorang orator handal pastinya menguasai berbagai teknik dalam berpidato. Ada 3 teknik dalam berpidato yang perlu kalian ketahui. Di antaranya, yang pertama, teknik manuskrip. Pidato yang menggunakan teknik manuskrip biasanya menggunakan naskah ketika sedang berpidato. Orang yang menggunakan teknik ini akan membacakan pidatonya sesuai dengan naskah yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya teknik ini digunakan dalam pidato kenegaraan seorang presiden. Yang kedua adalah teknik impromptu. Pidato yang menggunakan teknik ini biasanya membuat catatan kecil tentang garis besar pidatonya. Lalu catatan itu nantinya sesekali dilihat ketika sedang berpidato. Sang pembaca pidato akan mengembangkan rangkaian pidatonya berdasarkan poin-poin yang ada dalam catatannya tersebut. Yang ketiga adalah teknik ekstemporan. Pidato yang menggunakan teknik ini biasanya melakukan pidato secara spontan ataupun dihafal. Seseorang yang menggunakan teknik ini biasanya membuat teks terlebih dahulu lalu dihafal dan tidak membawa teks ketika berpidato. Atau biasanya melakukan pidato secara spontan tanpa harus melakukan persiapan. Nah, bagaimana? Sudah terbayang kan teknik apa saja yang bisa kalian gunakan untuk berpidato? Jangan lupa untuk dicoba di rumah ya. Video kali ini cukup sekian dari Mister. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.